Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Renungan Firman Kehidupan. Dan doa kami adalah agar kita semua bisa bertumbuh bersama dalam pengenalan kita akan Kristus, Sang Mesias yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kita. Sahabatku, mari kita mulai renungan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua hal yang baik yang terjadi di dalam hidup kami, karena kami percaya bahwa semua hal yang baik pasti berasal dari-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap anggota keluarga kami yang masih ada di sekitar kami saat ini. Kami berdoa agar Engkau selalu memberkati dan melindungi kami semua. Ya Tuhan, saat ini kami mengarahkan telinga dan hati kami kepadamu. Kami mau memfokuskan pikiran kami untuk berkonsentrasi pada pendengaran firman-Mu. Jauhkanlah kami dari gangguan apapun, dan berikanlah hikmat serta pengertian agar kami bisa melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai satu teduh hari ini. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, pengorbanan anak domba Paskah pertama kali dilakukan oleh bangsa Israel di Mesir atas perintah Allah. Persyaratan untuk anak domba yang dikorbankan adalah seperti ini. Keluaran 12 ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Pengorbanan anak domba Paskah ini telah meluputkan bangsa Israel dari malaikat maut yang membinasakan semua anak-anak sulung di tanah Mesir. Tuhan Yesus juga disebut sebagai anak domba dan darahnya menyelamatkan semua umat manusia. Mari kita baca perkataan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di sepanjang kehidupannya sebagai manusia di bumi ini, Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Ia memiliki kehidupan yang sempurna tanpa dosa, sehingga ia memenuhi persyaratan sebagai anak domba yang disembelih untuk menggantikan kita. Banyak kesaksian, baik dari Tuhan Yesus sendiri maupun dari murid-murid dan musuh-musuh Tuhan Yesus mengenai ketidakberdosaan Tuhan Yesus. Mari kita lihat kesaksian itu satu persatu. Kesaksian yang pertama yaitu kesaksian Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Tuhan Yesus menantang orang-orang Yahudi untuk membuktikan bahwa ia pernah berbuat dosa, dan Tuhan Yesus tidak mendapatkan jawaban atas tantangannya itu. Artinya, tidak ada seorang pun bangsa Yahudi yang bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus berbuat dosa. Yang menarik tentang pengadilan Tuhan Yesus adalah bahwa ia diadili bukan karena hal-hal yang dilakukannya, akan tetapi ia diadili karena identitasnya sebagai Allah. Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah karena ia mengaku sebagai Mesias, anak Allah dan anak manusia. Firman Tuhan memberitahukan kita tentang pencobaan Tuhan Yesus, tetapi firman Tuhan tidak pernah memberitahukan kita tentang dosa-dosa Tuhan Yesus karena memang tidak pernah ada. Kita tidak pernah membaca tentang Tuhan Yesus yang mengakui atau memohon pengampunan atas dosa-dosanya, meskipun ia menyuruh murid-muridnya untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan
Tuhan Yesus tidak memiliki perasaan bersalah yang menyertai sifat dasar manusia yang berdosa. Tuhan Yesus adalah anak domba yang sempurna yang tidak memiliki dosa. Kesaksian yang kedua yaitu kesaksian dari murid-murid Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Juga di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Murid-murid Tuhan Yesus saling mengganggu, menggerutu dan bertengkar. Tetapi mereka tidak pernah melihat semuanya itu di dalam diri Tuhan Yesus. Dalam hubungan mereka yang dekat dengan Tuhan Yesus, tidak pernah sekalipun mereka melihat dosa di dalam diri Tuhan Yesus seperti yang mereka lihat di dalam diri mereka sendiri. Karena latar belakang Yahudi para murid yang kuat, maka pasti akan sulit sekali bagi mereka untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa, kecuali bahwa Tuhan Yesus memang benar-benar tidak berdosa. Kesaksian yang ketiga yaitu kesaksian dari musuh-musuh Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 22, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Lukas 23 ayat 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Juga di dalam Lukas 23 ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dari ketiga ayat tersebut, baik Pilatus, penjahat yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus, dan kepala pasukan saat Tuhan Yesus disalibkan, mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa. Begitu juga dengan musuh-musuh Tuhan Yesus yang lain. Mari kita baca Markus 14 ayat 55. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, semua yang kita pelajari melalui renungan hari ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba yang sempurna tanpa cacat dan noda. Dia tidak pernah berdosa di sepanjang kehidupannya sehingga ia memenuhi syarat untuk mati menggantikan kita. Oleh karena itu, percayalah kepada Kristus dengan segenap hati kita dan terimalah anugerah keselamatan yang telah diberikannya kepada kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan nyawa-Mu yang telah Engkau berikan untuk menebus kami. Kami percaya Engkau adalah anak domba yang sempurna, tanpa cacat celah, tanpa noda dan tanpa dosa. Kami percaya pengorbanan-Mu telah melayakkan kami untuk menerima anugerah keselamatan. Sekarang kami telah selesai bersatu teduh dan akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah segala sesuatu yang akan kami lakukan, sehingga kami memuliakan nama-Mu dengan segenap hati dan hidup kami. Terima kasih ya Allah, karena kami percaya Engkau selalu mendengar dan menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Amin.